Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kita kali ini kita akan mengetahui mengenai aktivitas bisnis dan macam-macamnya, kemudian juga mengetahui laporan keuangan. Baik, teman-teman semuanya, kalian yang sedang belajar akuntansi dasar tentunya perlu untuk memahami video ini, memahami mengenai materi-materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan ini akan menjadi dasar bahwa pada proses penyusunan laporan keuangan yang akan kita lakukan dan saat ini sedang kita pelajari, tentunya kita harus tahu dulu seperti apa perusahaan yang akan kita hadapi. Nah, kemudian nanti kita akan mengikuti laporan keuangannya seperti apa ataupun proses pencatatannya seperti apa. Oke, nah sekarang kita akan mulai nih teman-teman, ya, bahwa perusahaan itu ada tiga macam, ya, menurut kegiatannya. Ada yang namanya perusahaan jasa, kemudian perusahaan dagang, dan ada pula yang namanya perusahaan manufaktur. Ini ketiga macamnya tentunya berbeda-beda. Nah, perbedaannya di mana? Oke, sekarang kita lihat ya. Perbedaannya yang pertama adalah perusahaan jasa. Kalau perusahaan jasa itu kegiatannya adalah dia hanya menjual jasa. Oke, jasa. Jasa itu seperti apa ya? Jasa itu adalah kemampuan ataupun keahlian dan yang dia miliki itu kemudian dijual. Maka orang lain akan membeli jasa yang kita jual seperti itu. Kemudian kalau perusahaan dagang, aktivitasnya itu adalah yang pertama adalah membeli dulu barang dagangan, ya. Kemudian barang dagangannya kita jual tanpa ada proses perubahan bentuk, ya. Kemudian yang ketiga, perusahaan manufaktur atau perusahaan pabrikasi, yaitu proses di awalnya adalah dia membeli dulu bahan baku. Nah, setelah membeli bahan baku, kemudian dia melakukan proses pengolahan dari bahan baku tersebut. Kemudian setelah proses bahan baku menjadi barang jadi, nah barang jadi ini kemudian siap untuk dijual, ya. Dan biasanya memang dalam proses bisnis di perusahaan dagang dan di perusahaan manufaktur ada penyimpanan, ya, penyimpanan barang. Karena yang dijual maka barangnya akan tersedia di perusahaannya, biasanya di tempat-tempat tertentu ya. Kalau kalau perusahaan dagang biasanya ya di etalase atau di toko atau di gudangnya. Kalau perusahaan manufaktur biasanya penyimpanan barang ada yang di gudang ataupun di toko kalau mempunyai toko. Tapi juga bisa disimpan di pabrik penempatannya. Bedanya kalau perusahaan dagang itu adalah barang yang dibeli adalah barang yang dijual, kalau perusahaan manufaktur bahan baku yang dibeli, ya, kemudian yang dijualnya adalah barang jadi. Oke, ini adalah contoh-contohnya. Nah, tipe bisnis ini, ya, tipe-tipe bisnis ini yang pertama kita lihat adalah di perusahaan dagang dulu deh nih. Yang ini perusahaan dagang ya teman-teman. Perusahaan dagang itu seperti yang tadi saya sampaikan, membeli barang, kemudian perusahaan itu menjual lagi barangnya. Ada yang kebanyakan sih toko-toko ya, ada yang seperti ini nih. Eh, Walmart, ini barang dagangan umum, toys, mainan, Circuit City, elektronik. Nah, kalau di kita sih mungkin lebih ke toko, reseller, kemudian juga eh, apa namanya? Ya banyak lah pokoknya. Banyak ya. Toko buku, toko pakaian, toko makanan. Pokoknya seperti itulah. Itu namanya perusahaan dagang di mana barangnya memang tanpa ada proses perubahan bentuk, ya. Sehingga nanti harganya pun harga pokoknya itu tidak ada perubahan. Kemudian kalau perusahaan manufaktur itu contohnya ada General Motor atau produknya mobil, truk gitu ya. Van gitu ya. Kemudian Intel, chip komputer. Nah, pokoknya ada proses produknya. Kalau di kita di Indonesia mungkin ya, salah satu contoh perusahaan manufaktur itu perusahaan garment
ataupun industri-industri makanan, industri-industri pakaian, kemudian juga kalau di perusahaan yang biasanya adalah perusahaan yang penjual makanan, di mana makanannya diolah dulu sama perusahaan tersebut begitu. Kemudian juga hmm, eh, apa namanya ya, perusahaan otomotif gitu, banyak perusahaan manufaktur. Kemudian kalau perusahaan jasa, artinya yang dijual itu adalah jasa yang tidak nampak, jadi tidak ada barangnya. Saya sampaikan tadi contohnya adalah menjual skill kemampuan kita, contohnya adalah salon kayak gitu ya, kemampuan untuk mencukur rambut, kemudian juga kemampuan untuk apa namanya, skill kita dalam hal akuntansi misalkan sebagai konsultan akuntansi begitu. Kemudian juga dalam bidang yang lainnya, contohnya di sini ada Disney, ada hiburan ya. Kalau di Indonesia Ancol, Taman Mini, maaf, Dunia Fantasi gitu ya, atau sekarang Trans Studio ya, dan banyak lagi. Kemudian hotel-hotel, kemudian juga perusahaan jasa angkut barang, angkut orang seperti itu, dan banyak-banyak lagi. Nah, itu adalah jenis-jenis dari perusahaan tipe bisnis, perusahaan dagang manufaktur dan perusahaan jasa. Nah, kemudian dari perusahaan jasa itu, ini kita jelaskan, perusahaan jasa ini menjual jasa ke pelanggan ya. Perusahaan dagang yang membeli barang kemudian simpan dan jual barang dagangan seperti yang tadi ya. Perusahaan manufaktur itu beli bahan baku kemudian diolah dan dijual ya. Tapi di sini saya jelaskan memang ada penyimpanan barang jadi ya, karena yang namanya barang itu, kalau bicaranya barang biasanya suka ada tempat penyimpanan barang, baik itu barang jadi maupun bahan baku begitu. Nah, aktivitas-aktivitas bisnis ini, yang ketiga macam jenis ini, tentunya supaya perusahaan tersebut bisa berjalan, oke, maka dibutuhkan sumber daya, ya. Nah, sumber daya itu apa? Nah, wujud dari sumber daya itu adalah aset-aset yang terdiri dari kas, ya. Kemudian aset perusahaan itu berupa peralatan, berupa gedung, kemudian berupa kendaraan, itu semuanya adalah aset. Itu adalah sumber daya. Nah, sumber daya tersebut kalau tidak dimiliki perusahaan, itu perusahaan tidak bisa jalan. Contohnya adalah kas. Bagaimana perusahaan bisa jalan kalau tidak ada uang kas? Jadi saking pentingnya sumber daya, maka harus ada kas. Kemudian peralatan. Jika perusahaan itu perusahaan pabrikasi, kalau tidak ada peralatan untuk memproses bahan baku menjadi barang jadi, apa iya bisa berjalan gitu ya? Tidak bisa. Ya. Kemudian juga gedung. Kalau perusahaan membutuhkan pabrik, maka harus mempunyai gedung untuk pabriknya. Ya, kalau mau mengolah bahan baku tanpa ada bangunan itu tidak bisa. Jadi memang itu bagian dari sumber daya yang harus ada begitu ya. Ya. Tapi bagaimana pertanyaannya kalau memang kekuatan aset yang dimilikinya itu tidak mampu untuk membeli, sehingga tidak mampu untuk memiliki peralatan, tidak mampu untuk memiliki gedung, kendaraan dan lain-lainnya, maka supaya berjalan perusahaan kita bisa melakukan penyewaan. Jika dana masih kecil, maka kita bisa melakukan penyewaan asalkan ada. Ya, tapi untuk melakukan penyewaan tersebut, maka kita membutuhkan uang. Nah, disitulah maka uang sangat penting untuk dimiliki oleh perusahaan berkaitan untuk menjalankan perusahaan. Jadi syukur-syukur bisa dimiliki peralatan-peralatan ataupun aset yang lain-lainnya ya. Tapi kalau memang tidak bisa dimiliki, cukup dengan sewa, asalkan ada uang kasnya. Nah, wujud yang saya barusan jelaskan itu, kas, peralatan, gedung, ataupun yang lain-lainnya, itu memang harus ada sumbernya. Nah, sumbernya itu dari mana? Nah, sumbernya itu ada dari dua macam. Satu dari pemilik perusahaan, yaitu dari ownernya, maka perusahaan akan mempunyai dana jika pemilik menyalurkan dana ke perusahaan. Dan dana tersebut berupa uang kas misalkan, atau berupa bentuk lain selain dari uang kas. Dan kalau memang berupa uang kas, maka uang kas itu langsung dibelikan saja kepada gedung, peralatan, kendaraan, dan lain-lainnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan begitu ya.
Nah, kalau memang tidak cukup uang yang digelontorkan dari pemilik perusahaan, maka perusahaan bisa ada alternatif lain sumber dananya, yaitu dari kreditur ataupun hasil peminjaman berupa hutang, gitu ya, berupa hutang. Sehingga yang namanya aset yang dimiliki oleh perusahaan itu sumbernya pasti dari dua. Kalau nggak dari eh, hutang, ya dari modal. Kalau tidak ada dua-duanya, nggak bisa. Syukur-syukur memang ada dua-duanya supaya aset yang dimiliki oleh perusahaan itu besar, begitu ya. Nah, kalau sudah ada sumber daya yang tadi, maka selanjutnya perusahaan itu akan mampu untuk menjalankan perusahaannya, menjalankan operasional sehari-hari. Nah, kalau sudah menjalankan operasional sehari-hari, tentunya ada penyebabnya dong. Tidak mungkin perusahaan bisa berjalan tanpa ada yang menjalankannya. Yang menjalankannya itu apa? Ya, yang pertama yang menjalankan itu adalah orang. Kalau orang supaya berjalan bisa bekerja maka harus digaji. Maka ada namanya beban, beban gaji kayak gitu ya. Kemudian tidak hanya orang, harus ada juga beban-beban lainnya. Misalkan beban untuk bayar listrik kalau memang gedungnya gelapan gitu kan. Kemudian bayar listrik untuk menyalakan mesin-mesin, kemudian beban pemeliharaan kalau mesinnya takut rusak kan bahaya kan, harus ada pemeliharaan. Kemudian beban penyusutan gitu kan, dan lain-lainnya, maka itu namanya adalah beban-beban. Nah, kalau beban-beban itu dikeluarkan, maka pada akhirnya akan menimbulkan pendapatan. Bisa ada pendapatan, bisa ada penjualan. Karena kalau tidak ada beban, tidak mungkin ada produk, ya. Dan produk itu kan ada karena memang kita mengolah, kemudian bahan baku, dan bahan bakunya pun dibeli, gitu ya. Harus ada asetnya, begitu. Nah, kemudian setelah ada barang yang jadi, yang sudah diproses, yang sudah dilakukan perubahan bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi, kemudian dijual gitu ya. Kalau sudah dijual maka ada pendapatan gitu ya. Nah, kemudian aktivitas ini yang barusan saya jelaskan itu pada akhirnya ya maka akan dilaporkan pada laporan keuangan. Ya, laporan keuangannya apa? Oke, kalau berkaitan dengan aset yang tadi saya jelaskan gitu ya, sumber daya. Yang ini sumber daya asalnya dari kreditur pemilik, wujudnya dari kas peralatan gedung dan lain-lainnya. Nah, maka ini akan dilaporkan pada laporan posisi keuangan atau neraca, gitu ya. Itu setiap periode akan dilaporkan. Sedangkan kalau berbicara mengenai timbulnya pendapatan dan timbulnya beban, itu akan dilaporkan secara periodik pada laporan laba rugi. Nah, seperti itu. Sehingga di sini akan ada minimal dua laporan yang pasti langsung akan diperoleh dari aktivitas perusahaan, yaitu laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, sekarang kita masuk ke tipe organisasi bisnis. Ya. Tipe organisasi bisnis ini ada yang namanya perusahaan perorangan atau proprietorship yang dimiliki oleh satu orang. Ya. Jadi perusahaan yang dijalankan itu pemiliknya hanya satu orang. Misalkan di kita itu banyak seperti toko ya, toko. Toko itu kebanyakan dimiliki oleh satu orang. Ya. Dan dibuktikan dengan NPWP. NPWP-nya atas nama pribadi seorang. Kemudian juga perusahaan yang selain toko itu ada perusahaan konsultan bisa ya. Auditor juga bisa, perusahaan pemeriksaan laporan keuangan seperti itu. Kemudian bagaimana kelebihan dan kekurangannya? Nah, kalau perusahaan seperti ini teman-teman, kelebihannya itu memang mudah mengorganisasikan. Karena pemiliknya hanya satu orang, jadi mau di apapun itu perusahaannya gampang. Karena yang dimiliki oleh satu orang, tergantung pemiliknya dong. Ya, mau dipindahkan kantornya, kemudian mau dimajukan, kemudian mau ditutup misalkan perusahaannya atau tokonya, ataupun mau liburnya lama, mau liburnya sebentar, itu tergantung apa yang dia inginkan. Itu fleksibel, tergantung dia, karena pemiliknya hanya satu orang. Kemudian juga biaya mengorganisasikannya itu cukup rendah ya. Jadi biaya untuk menjalankan perusahaan cukup rendah. Misalkan gaji paling hanya untuk dia ataupun untuk karyawan yang tidak terlalu banyak karyawannya juga.
Gedungnya pun mungkin tidak terlalu besar sebesar perusahaan-perusahaan yang lainnya karena memang milik pribadi. Bahkan biasanya suka ada usaha itu ditempatkannya di rumahnya sendiri ataupun di toko yang tokonya itu nempel dengan rumahnya ataupun yang lain-lainnya. Tidak hanya seperti itu ya, yang besar pun sebetulnya bisa dilakukan begitu ya. Jadi enaknya seperti itu kalau perusahaan pribadi atau perorangan. Nah, kekurangannya, kekurangannya itu memang sumber keuangannya adalah terbatas. Ya. Artinya keuangan yang akan digunakan dalam menjalankan perusahaan itu hanya keuangan dari pribadinya sendiri seorang. Ya, dari dia. Sementara keuangan personal itu biasanya terbatas, gitu ya. Sehingga untuk menjalankan usaha, kalau dengan terbatas seperti itu maka segera lakukan peminjaman, begitu. Ya. Karena saking terbatasnya dana. Dan yang namanya pinjaman ataupun hutang itu beresiko bagi perusahaan. Ya, resikonya itu adalah kita harus mengembalikan pokok beserta bunganya kalau peminjaman dari bank konvensional. Kalau dari bank syariah tentunya harus ada bagi hasil usahanya. Dan itu memang bisa menjadi membebankan bagi perusahaan. Begitu. Kemudian kekurangan yang lainnya adalah kewajiban ataupun hutang ya, itu tak terbatas. Bagaimana sih kewajiban hutang tak terbatas itu? Nah, hutang itu kan akan dibayar ya. Kenapa menjadi hutang? Karena hutang itu kewajiban dan wajib untuk kita bayar karena itu adalah harta orang lain. Nah, posisi ini adalah bayangkan ketika perusahaan itu uang yang ditanamkan oleh seseorang di perusahaan itu adalah 100 juta, kemudian karena perusahaan itu banyak hutang, kemudian banyak hutang itu berarti banyak kewajiban dan ternyata aset perusahaan itu sekarang itu tinggal sedikit ya, dan misalkan tinggal 10 juta, maka kewajiban perusahaan itu untuk melunasi hutang dari perusahaan keluar itu bukan 10 juta. Jadi harus 100 juta. Lalu dari mana 90 jutanya? Nah, 90 jutanya itu dia harus mengeluarkan uang pribadinya sendiri yang tidak disetorkan ke perusahaannya. Gitu. Kalau tidak ada bagaimana? Kalau tidak ada ya harus minjam lagi ke orang lain, ke sana, ke saudara gitu, ke siapapun, yang jelas hutang harus dilunasi. Seperti itu kelemahan dari perusahaan pribadi. Tapi ya kita jangan berpikir negative thinking gitu ya, bahwa perusahaan itu perorangan akan banyak utangnya. Enggak juga begitu ya. Saya hanya menjelaskan bahwa perusahaan pribadi itu ketika punya hutang akan tak terbatas. Jadi apapun harta yang dimilikinya termasuk rumah yang dia tinggali gitu, itu harus dijual selama hutangnya belum terpenuhi, hutang perusahaan itu begitu ya. Oke, selanjutnya adalah persekutuan. Nah, persekutuan atau nama lainnya adalah partnership, itu dimiliki oleh dua orang atau lebih. Nah, kenapa saya berbicara dua orang atau lebih? Ya, namanya persekutuan itu adalah gabungan dari usaha dua orang atau lebih. Ya, jadi si A dengan si B itu menggabungkan usaha, itu namanya persekutuan. Ya, persekutuan itu bisa berupa CV ya, bisa juga berupa firma, begitu ya. Pokoknya dia bareng-bareng gitu ya. Misalkan nih toko. Toko itu saya jelaskan tadi dimiliki oleh satu orang. Oke, itu kalau memang satu orang NPWP-nya ya. Tapi kalau toko tersebut ternyata dimiliki oleh dua orang, itu namanya bukan perusahaan perorangan lagi, namanya persekutuan. Sehingga kalau kita cek di kartu NPWP-nya, dia sudah bukan nama seseorang lagi, pasti akan nama, kalau CV ya, CV Abadi misalkan. Nah, berarti toko tersebut milik CV Abadi. Kalau CV Abadi pasti di dalamnya pemodalnya tidak satu orang, dua orang atau lebih. Begitu ya. Nah, kelebihan dari persekutuan adalah mempunyai sumber daya keuangan yang lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan perorangan. Tentu mempunyai sumber daya keuangan yang lebih banyak. Kalau tadi pemodalnya oleh satu orang, tapi kalau persekutuan bermodalnya banyak, lebih dari dua orang, lebih dari satu orang ya, bisa dua orang, tiga, empat, lima, enam orang, begitu biasa saja, gitu banyak, sehingga masing-masing seorang mengeluarkan uangnya sebagai modal dan keuangannya akan lebih banyak. Kalau lebih banyak berarti kan lebih fleksibel gitu ya.
Jadi mau ini mau itu bisa kebeli. Intinya seperti itulah ya. Nah, kemudian keahlian manajerialnya bertambah ya. Personal yang ada pada persekutuan tentunya akan berbeda kemampuannya ya, sehingga akan ada kolaborasi di antara masing-masing sekutu namanya ya. Ya, misalkan si A, si B dan si C membuat sekutu, ada 3 orang. A keahliannya di bidang pemasaran, B keahliannya di bidang produksi, C keahliannya di bidang administrasi misal. Maka kolaborasi antara ketiganya ini akan memperkuat struktur organisasi di dalam perusahaan. Sehingga untuk memajukan perusahaan itu lebih mudah gitu ya. Seperti itu. Kemudian kekurangannya ini sama seperti pada perusahaan perorangan, yaitu hutang ataupun kewajibannya ini tak terbatas, begitu ya. Tadi saya sudah jelaskan. Nah, tipe organisasi yang ketiga ini namanya adalah korporasi atau corporation, yang merupakan entitas hukum yang terpisah berdasarkan undang-undang. Nah, ini biasanya berbentuk PT ya. Kalau berbentuk PT, maka dia ini kepemilikannya berdasarkan saham ya, kemudian juga dia perusahaannya lebih kuat karena berbadan hukum dan sudah diakui oleh undang-undang gitu. Sehingga kelebihannya adalah kemampuan sumber dana yang besar dengan menerbitkan saham. Nah, di PT ini modalnya pasti akan lebih besar dari perusahaan persekutuan atau perusahaan pribadi. Karena kalau kekurangan dana bisa menerbitkan saham atau mengeluarkan saham atau istilahnya menjual saham. Eh, Ataupun kalau nggak menjual ya memang menerbitkan lah gitu, menerbitkan lagi saham, dan siapa yang mau menanamkan pemodalnya? Maka orang pihak luar yang mau menanamkan sahamnya itu tinggal membeli sahamnya saja gitu, sehingga dana akan bertambah lagi. Ya, seperti itu. Kemudian kekurangannya terjadi banyak kepentingan antar pemilik. Ini mirip sebetulnya dengan CV juga ya. Karena kalau di dalamnya ada banyak orang, itu pasti akan ada banyak kepentingan. Artinya dalam pengelolaan manajemen ini, kalau positifnya itu adalah bisa lebih baik, tapi negatifnya nanti akan ada banyak kepentingan. Misalkan kalau PT didirikan oleh A, B, dan C ya, dan menanamkan saham A, B, dan C, maka si A dan si B kemudian dengan si C ini dia akan ada kepentingan-kepentingan tertentu ya. Misalkan si A dia ingin bahwa perusahaan ini gerak di bidang energi, kemudian si B di bidang pangan. Dalam rapat tertentu, maka si A dan si B ini memiliki argumen yang kuat masing-masing untuk memajukan perusahaannya berdasarkan argumen masing-masing, dan bisa jadi terjadi perselisihan ya. Syukur-syukur memang di situ ada kekompakan sehingga menunjukkan bahwa perusahaan ini ada satu kesepahaman dan satu kesepakatan untuk memajukan usaha ya. Ada satu visi. Ya, tapi kalau perbedaan pendapat dan masing-masing mempunyai kekeh-kekeh gitu ya, mempunyai pendapat yang kuat ingin menjalankan sesuai dengan keinginan pribadinya, maka disitulah akan menjadi kekurangan bagi perusahaan berbentuk korporasi begitu. Kemudian sekarang kita berbicara mengenai basis akuntansi ya nih. Basis akuntansi ini teman-teman, karena nanti kita akan belajar untuk mencatat transaksi untuk dijadikan sebagai laporan keuangan. Nah, maka kita harus memahami basis akuntansi ini. Oke. Apa sih basis akuntansi itu? Nah, basis akuntansi ini menyatakan saat pengakuan atas transaksi yang merupakan dasar pencatatan transaksi tersebut. Jadi pengakuan atas transaksi. Jadi transaksi yang dilakukan oleh perusahaan itu diakuinya kapan? Ya, apakah diakuinya memang pada saat terjadinya transaksi atau terjadinya pembayaran? Nah, kita sekarang jelaskan ya, bahwa basis akuntansi itu ada dua. Satu basis kas, yang kedua basis akrual. Nah, apa itu basis kas ya? Basis kas itu adalah suatu transaksi yang diakui dan dicatat berdasarkan saat kas diterima dan kas dikeluarkan. Artinya kalau ada transaksi tertentu, dia akan mencatat transaksi ketika transaksi tersebut dibayar, artinya ketika uang dikeluarkan atau ketika uang diterima, gitu ya. Tanpa adanya proses
keluar ataupun masuk kas, maka tidak ada pencatatan. Itu namanya basis kas. Sedangkan kalau basis akrual, suatu transaksi akan dicatat dan diakui berdasarkan pengaruh transaksi pada saat kejadian dan dicatat serta dilaporkan pada periode yang bersangkutan. Nah, metode ini dia tidak melihat apakah memang pada saat itu ada kas masuk atau kas keluar, enggak. Justru yang dicatat itu adalah apakah terjadi atau tidak. Nah, jadi basisnya adalah kalau kas itu ada kas keluar atau kas masuk. Kalau akrual itu yang dicatat itu berdasarkan terjadinya kapan, tidak melihat apakah kas itu ada masuk ataupun keluar. Jelas ya, clear di sini ada perbedaan yang sangat mencolok. Nah, sekarang kita lihat berdasarkan kasus yang telah saya siapkan di sini ya. Oke. Misalkan yang pertama, Hotel Petrus pada tanggal 2 Agustus 2020 menerima pembayaran di muka sewa kamar dari seorang tamu hotel sebesar 1 juta untuk sewa kamar selama 4 hari. Oke. Sekarang bagaimana mencatatnya berdasarkan dasar kas gitu ya. Teman-teman, coba kita analisis bahwa pada tanggal 2 Agustus di sini ada tamu yang datang ke hotel. Nah, katakanlah bahwa kita ini adalah sebagai pihak hotel ya. Kemudian tamu tersebut membayar uang kepada kita itu adalah 1 juta untuk sewa kamar selama 4 malam ataupun 4 hari. Nah, pada kondisi seperti itu kebetulan ada uang kas masuk ya. Nah, sekarang bagaimana cara mencatat dengan dasar kas? Nah, kalau dengan dasar kas, maka kas tentunya bertambah ya. Jadi, akuilah bahwa kas bertambah sebesar 1 juta. Kemudian pada saat ini juga, maka diakui adanya pendapatan sebesar 1 juta. Jadi, kas bertambah 1 juta, pendapatan bertambah 1 juta. Berarti menurut basis kas, pada saat kita menerima uang sebesar 1 juta, berarti ada pendapatan hotel gitu. Kemudian selanjutnya, bagaimana kalau mencatat dengan dasar akrual? Oke. Lihat perbedaannya. Kalau berdasarkan dasar akrual, karena kita memang menerima uang kas, kebetulan aja kita menerima uang kas ya, maka kas bertambah, harus dicatat ya. Ya. Kemudian yang keduanya, bukan pendapatan, tapi namanya adalah pendapatan diterima di muka ya. Jadi kas bertambah, pendapatan diterima di muka bertambah sebesar 1 juta. Oke, kenapa pendapatan diterima di muka? Karena ketika ada uang masuk itu dianggap bahwa uang tersebut akan berakibat berpotensi menjadi pendapatan, tapi bukan pendapatan. Oke, kenapa bukan pendapatan? Ya, karena si tamu tersebut belum menginap, ya. Jadi pada saat itu belum menginap, sehingga menurut basis akrual belum terjadi transaksi atau belum digunakan begitu hotelnya. Ya, kalau hari kedua berarti hari pertama sudah beres. Nah, pada saat itulah baru terjadi transaksi, berarti diakui pendapatan. Kemudian hari kedua diakui juga pendapatan. Ya, begitu. Cing kadirnya. Cik mama, cik. Papa nuju kerja lah, nuju direkam lagi ka mama. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian hari ketiga juga ada lagi nginap, kali keempat otomatis sudah nginap semuanya. Nah, kalau hari pertama itu dia pasti diakui pendapatannya adalah sebesar 250.000 ya. Hari kedua 500, hari ketiga 750.000 dan hari keempat itu total 1 juta. Ini udah benar kayak gitu ya. Nah, sekarang kita contohkan ke yang lainnya. Pada tanggal 1 Januari 2020 telah dilakukan pembayaran biaya iklan untuk periode 24 bulan sebesar 24 juta. Oke, bayangkan ya, sebagai perusahaan kita butuh iklan. Kemudian kita akan pasang iklan sebanyak 24 bulan atau 2 tahun. Dan kita bayar uang 24 juta ke tempat iklan supaya diiklankan selama 2 tahun. Gitu ya. Ingat, kita telah membayar. Nah, bagaimana cara mencatat dengan dasar kas? Maka
di sini biaya iklan bertambah 24 juta. Kemudian kas berkurang 24 juta. Nah, bedanya adalah karena kas itu sudah dikeluarkan, maka pada saat itulah sudah terjadi biaya iklan. Ini menurut versi basis kas ya. Tapi kalau berdasarkan basis akrual, maka yang bertambah itu bukan biaya iklan. Kenapa? Karena iklannya memang belum terjadi. Kas memang berkurang, itu memang benar kas berkurang, tapi iklannya belum terjadi. Sehingga namanya bukan bertambah beban iklan, tapi biaya iklan dibayar di muka. Sekali lagi, biaya iklan dibayar di muka ya namanya. Karena berpotensi menjadi biaya. Bayangkan kalau di tahun pertama tidak dilanjutkan ya, tidak dilanjutkan berarti hanya 1 tahun iklannya, dan kalau 1 tahun berarti uangnya akan kita ambil lagi gitu ya, menjadi separuhnya menjadi 12 juta, berarti akan diakui sebagai biaya iklan itu adalah 12 juta. Sementara kalau versi cash basis itu dari awal sudah diakui 24 juta beban iklannya. Nah, di situ sudah nampak perbedaan ya. Nah, jadi bagaimana sih yang harus kita lakukan berkaitan dengan sikap kita pada basis kas atau basis akrual? Ya tentunya kita harus memilih. Dan standar akuntansi keuangan di Indonesia harus ataupun mewajibkan menggunakan basis akrual, tidak boleh menggunakan basis kas gitu ya. Oke, dan nanti ketika kita bertransaksi, kemudian mencatat seluruh transaksi, yang kita gunakan dalam menyusun laporan keuangan adalah accrual basis. Oke, selanjutnya akuntansi ini sebagai sistem ya. Kalau sistem itu terdiri dari input, kemudian proses, dan yang terakhir adalah output ya. Input laporan keuangan itu adalah dari transaksi ya. Transaksi contohnya adalah pembelian, kita catat, penjualan kita catat, pengeluaran uang untuk listrik, air, telepon kita catat, pengeluaran untuk transportasi kita catat, kemudian pengeluaran untuk administrasi kita catat, pengeluaran untuk membeli kendaraan, gedung, membeli tanah dan lain-lainnya, sewa-sewa itu kita catat. Itu namanya transaksi. Sebaliknya kita nerima uang dari pendapatan gitu ya, dari pendapatan jasa ataupun dari pendapatan penjualan, itu merupakan transaksi. Semuanya kita catat. Kemudian diproses berdasarkan proses yang ada pada siklus akuntansi. Nah, hasilnya setelah diproses itu adalah output. Output ini adalah berupa laporan keuangan yang merupakan bagian dari informasi keuangan. Nah, teman-teman harus pahami juga ya bahwa seperti itulah pentingnya laporan keuangan ataupun akuntansi di dalam suatu perusahaan karena merupakan sebagai sistem. Nah, laporan keuangan itu ya menurut SAK yang sekarang sudah konvergensi ke IFRS, International Financial Reporting Standard, maka yang pertama namanya adalah laporan laba rugi komprehensif. Ini laporan keuangan menurut SAK ya, SAK umum ya. Laporan laba rugi komprehensif ini merupakan akumulasi kegiatan yang berkaitan dengan pendapatan dan beban atau biaya selama periode tertentu ya. Periode itu bisa tahunan, bisa semesteran, bisa tribulanan, dan juga bisa bulanan ya. Sehingga isi dari laporan laba rugi komprehensif itu di dalamnya adalah pendapatan ataupun penjualan, kemudian ada harga pokok penjualan atau HPP, kemudian biaya pemasaran atau marketing ya, kemudian biaya administrasi dan umum yaitu kepentingan di kantor, kemudian ada pendapatan dan beban komprehensif lainnya yaitu beban-beban ataupun pendapatan-pendapatan non operasional perusahaan. Kemudian yang kedua ada namanya laporan perubahan ekuitas. Kalau dulu namanya laporan perubahan modal. Kalau yang pertama laporan laba rugi komprehensif, dulu namanya laporan laba rugi ya. Nah, laporan perubahan ekuitas ini merupakan laporan yang menggambarkan jumlah ekuitas yang diinvestasikan ke dalam perusahaan. Ekuitas itu berarti modal. Jadi, perusahaan akan melaporkan berapa modal yang ditanamkan oleh pemilik ke perusahaan, kemudian perubahannya juga akan dilaporkan di akhir periode. Apakah memang modal ini bertambah atau berkurang atau memang tetap. Yang ketiga, laporan posisi keuangan atau dulu namanya neraca ya.
merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Nah, di sini memang di cut off per periode. Ya, seperti yang laba rugi tadi. Ya, ada tahunan, semesteran, tribulanan atau bulanan. Nah, komponen dari laporan posisi keuangan itu ada yang namanya aset lancar ataupun aset tetap, ada juga aset lainnya. Kemudian utang lancar, utang tidak lancar atau utang jangka panjang, kemudian ada namanya ekuitas. Kalau kita kelompokkan di sini terdiri dari 3 ya, yaitu aset, liabilitas dan ekuitas. Oke. Yang keempat, laporan arus kas atau cash flow ya. Merupakan laporan yang menggambarkan perputaran kas ataupun bank. Kas bank artinya ada kas yang disimpan di perusahaan, ada juga kas yang disimpan di bank. Maksudnya seperti itu ya. Selama periode tertentu. Komponennya adalah sumber dan penggunaan kas dari aktivitas operasional. Nah, di laporan arus kas ini akan kita lihat apakah dalam satu periode ini lebih banyak kas masuk ataupun kas keluar dilihat dari aktivitas operasional. Aktivitas operasional itu aktivitas utama perusahaan ya, kayak jual, beli, beban-beban yang seperti itulah untuk kepentingan sehari-hari. Kemudian dilihat juga dari aktivitas investasinya. Ini berkaitan dengan aset yang dimiliki. Lebih banyak kita membeli aset tetap ya, kayak gedung, kendaraan, kemudian tanah, kemudian peralatan gitu, ataukah lebih banyak menjual karena perusahaan juga kadang-kadang menjual aset yang dimilikinya gitu ya. Kita lihat juga cash flow-nya. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas pendanaan. Ini kita lihat apakah di dalam periode-periode tertentu itu kas itu banyak masuk, apakah masuknya dari pemilik modal atau masuknya dari kreditur. Berarti kita minjam uang ke perusahaan orang lain gitu ya, atau ke pihak luar. Ya, artinya berarti kita kas akan banyak, tapi ternyata sumbernya dari ngutang, gitu, dari minjem. Nah, bisa seperti itu ya. Oke, kemudian yang terakhir namanya catatan atas laporan keuangan atau CALK atau ya cepatnya ya calak gitu ya atau calc. Ya merupakan catatan-catatan yang menjelaskan isi laporan keuangan. Nah, CALK ini adalah laporan keuangan yang kelima yang bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan yang 4 tadi. Artinya angka-angka yang ada pada laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, laporan laba rugi komprehensif, kemudian juga dari laporan arus kas, angkanya akan dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu ada 5. Ingat aja, balonku ada 5. Jadi laporan keuangan pun ada 5. Menurut SAK, bukan menurut yang lain-lainnya. Kalau menurut standar yang lainnya akan dijelaskan kemudian hari ya, bukan di materi ini. Baik, saya kira video kita kali ini cukup sekian. Teman-teman silakan untuk mengulang-ulang kembali karena di sini ada beberapa materi yang berbeda. Silakan untuk belajar memahami dan selamat memahami. Saya doakan semoga kalian menjadi calon akuntan ataupun yang telah menjadi akuntan yang sudah profesional di lapangan, berpraktik begitu ya. Maka mudah-mudahan video ini akan menjadi penambah ilmu ataupun wawasan yang setidaknya ya merefresh aja lah begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.